ya, apa-apa hal-hal urgen yang perlu disampaikan, karena kemiripan itu kemudian membuat misalnya waktu itu kelompoknya siapa ya, 2 minggu lalu atau sebelumnya itu tentang perkembangan siswa berbagai negara Indonesia dan berbagai negara Muslim. Negara-negara Muslim dan negara-negara mayoritas Muslim itu kan jumlahnya banyak sekali, ya. Yang membawahinya organisasi Islam dunia itu adalah OKI, ya, itu jumlahnya banyak sekali. Tapi kemudian sama PPT kelas ini dengan PPT kelas yang lain itu, kenapa yang diambil negara lain, negara Muslim atau mayoritas Muslim lain itu yang diambil itu sama 2 negara saja, dan 2 negara itu adalah Kuwait dan Malaysia, seperti itu. Kenapa tidak mengambil negara Muslim lain atau negara mayoritas Muslim lain, padahal jumlah negara di bawah OKI, organisasi negara Islam dunia, itu banyak sekali. Itu sih refleksinya, ya, evaluasinya dari saya. Andaikan kalian berdiskusi tentang pengerjaan PPT ini, karena memang temanya adalah sama, hendaknya kalian bisa menambahi apa-apa yang perlu ditambahkan dan tidak harus sama dengan kelompok di kelas lain. Nah, seperti yang presentasi pada hari ini juga kontennya mayoritas sama, ya, dan kelemahannya itu juga sama. Kalian kelebihannya dulu saya sampaikan. Kelebihannya, kalian banyak membahas detail spesifik tentang SWOT-nya sampai dipaparkan terhadap peluang dan tantangan seperti itu di akhir-akhir slide. Tapi kelemahannya dengan kelompok di kelas lain juga sama, itu kurang membahas secara spesifik tentang pergeseran paradigma muzaki dan mustahik, paradigma klasik dan paradigma modern. Tadi di awal slide presentasi langsung dipaparkan tentang paradigma modernnya. Nah, saya terkait dengan hal ini tentu saja ada tanggapan atau pertanyaan, tapi saya persilahkan kepada audiens dulu untuk menyampaikan. Silahkan kepada grup yang presentasi sekarang. Teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Silakan. Baik, kalau belum ada, saya awali dari saya. Silakan untuk dicatat ya di slide biar ada recording diskusinya. Ada. Ya, yang pertama seperti tadi saya sampaikan, saya concern ke awal-awal topik, karena ini kan seolah 2 topik yang di-squeeze jadi satu, ya. Tentang penekanan topik atau tema yang pertama itu, saya kepingin mendapatkan penjelasan tentang aspek apa yang menonjol dari pergeseran paradigma muzaki mustahik ya di era klasik dengan yang di modern. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia ini menganut sistem di antara beberapa kan perbedaan, ya, praktik atau operasionalisasi zakat satu negara dengan negara lain. Indonesia ini menganut yang mana, yang terdesentralisasi atau tersentralisasi.
mungkin nanti beserta ini ya, menganut yang ini, kemudian alasannya apa gitu. Itu dua itu ya. Sebenarnya ada 3 tapi saya keep dulu. Nanti tergantung nih tanggapan dari teman-teman. Diskusinya hidup atau tidak. Karena sebenarnya teman-teman audiens tidak melulu hanya bertanya tapi bisa menanggapi ya, ikut menanggapi, ikut menjawab pertanyaan yang muncul seperti itu. Silakan. Izin berdiskusi terlebih dahulu ya, Bu. Ya bisa sambil menunggu yang lain juga untuk bereaksi. Ini ada beberapa yang izin ke toilet, Dava, Hijaz, Ika Putri, Nabila, Wulan, yang izin di awal mudah-mudahan sudah kembali ya.
Ayo yang lain, silakan bisa. Ariana dan Raisa sedang mempersiapkan tanggapannya, yang lain bisa mengajukan pertanyaan atau sanggahan boleh ya, atau juga ikut menanggapi dari pertanyaan yang lain bisa. Bu Sulis izin menjawab pertanyaan Bu Sulis yang kedua. Ya. Di Indonesia yang saya temui menganut sistem desentralisasi sebagai solusi distribusi di Indonesia. Ada beberapa yang cukup jelas antara sistem sentralisasi dan desentralisasi dan otomasi dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Kebijakan zakat desentralisasi ini pengorganisasian zakat yang langsung berada dalam satu komando. Terus desentralisasi ini telah diperlihatkan bahkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Pada masa itu zakat diserahkan oleh pengumpulan zakat untuk disimpan di Bait al-Mal. Apabila zakat yang telah dikumpulkan masih tersisa setelah dibagikan kepada para mustahik zakat yang berada di daerah pemungutan zakat. Pada masa Khalifah Abu Bakar, bahkan Bait al-Mal tidak pernah menumpuk harta dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan. Semua warga negara Muslim mendapatkan bagian yang sama, dan ketika pendapatan Bait al-Mal meningkat, maka semua pendapatan manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Raisa? Cukup, Bu, untuk itu. Ya, kita harus pahami memang sistem praktik zakat antar negara ya, karena berbeda-beda. Antara Indonesia dengan Malaysia saja, negara tetangga itu berbeda-beda. Kalau pendistribusiannya memang serata mungkin seperti itu, tidak sekedar di ibu kota, kemudian tidak hanya di kota provinsi, tapi juga meliputi kota kabupaten, kemudian kecamatan, dan juga semakin meluas lagi daerah 3T. Kalau di Indonesia itu kita kenal tertinggal, terdalam, dan terluar. Daerah terluar itu yang sangat sulit dijangkau karena persoalan geografis, ya, topografis penduduk yang tinggal di Indonesia ini. Itu akan relatif berbeda dengan yang di Malaysia misalnya ya. Malaysia itu distribusinya juga sudah meluas, tapi secara kelembagaan itu di komando ya, dikuasai penuh oleh pemerintah. Kalau di Indonesia ini yang berangkat dari bottom up disebut itu memang betul, jadi dari kelompok masyarakat, kemudian dari yang membesarkan, mengembangkan pertumbuhan zakat dan wakaf di Indonesia ini berangkat dari kelompok masyarakat, dari arus bawah. Kalau di Malaysia lain, memang sudah menjadi hak kekuasaannya itu diatur oleh pemerintahnya yang diejawantahkan pada pemerintah per negara bagian itu, gitu ya. Yang kemarin saya sebut ada belasan jumlahnya. Nah, itu nggak sewenang-wenang, nggak bisa juga bedanya kalau seperti di Malaysia dengan di Indonesia. Di Indonesia mudah untuk mendirikan amil zakat, kemudian mengumpulkan zakat dari masyarakat, itu mudah. Kalau di sana tidak.
ya harus by pemerintah, kalau tidak merupakan kepanjang tanganan pemerintah. Nah, itu masing-masing ada plus minusnya tersendiri. Seperti itu. Bahkan negara lain itu kan sudah menjadi kewajiban yang diurus oleh negara, gitu ya, kayak ASN, kayak aparatur sipil negara atau PNS itu sudah potong dari gaji gitu ya, itu zakatnya. Kalau di Indonesia belum ada ya, zakat dipotong dari gaji ASN belum ada. Baru yang ada itu malah meskipun sifatnya tidak wajib, itu yang sekarang ada itu malah wakaf yang dipotong dari gaji ASN, dan baru ASN-nya itu dari Kementerian Agama, kementerian yang lain belum ada. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih tanggapannya. Kemudian silakan partisipasinya, keaktifan dari teman-teman ini. Ya. Iya Bu, sama-sama. Ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa diajukan. Disebutkan dari grup berapa juga ya? Iya. Saya izin bertanya, Wulan dari kelompok 13 mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu sudah dalam pengelolaan zakat itu sudah ada zakat core principle ya, kalau nggak salah ya Bu. Itu untuk mengelola pengelolaan zakat agar lebih baik lagi ke depannya. Tapi dalam implementasinya itu masih ada masalah-masalah nggak sih teman-teman? Mungkin apa mungkin kurang efektif atau sebagainya? Itu aja sih, Ariana. Dia. Terima kasih. Ya, makasih Wulan. Maaf, ini maksudnya yang efektifnya ini keberadaan zakat core principle-nya ya? Iya, sebagai yang standar pengelolaan itu, pengelolaan zakat. Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Sulis ya Bu, yang pertama terkait pergeseran paradigma. Jadi yang saya dapatkan dari salah satu jurnal bahwa paradigma baru tentang muzaki menitikberatkan pada pengembangan harta objek zakat. Sedangkan subjek zakatnya, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, adalah individu muslim dan atau badan usaha. Tapi jujur saya kurang paham sih Bu yang dimaksudkan dengan pengembangan harta objek zakat di sini. Lalu untuk yang paradigma mustahik di sini disebutkan bahwa paradigma baru dalam memandang mustahik dengan melihat mereka dalam skala prioritas pembangunan umat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah di paradigma sebelumnya itu kan memang dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan bahwa ada 8 asnaf yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 60. Namun di paradigma yang terbaru ini
diperjelas bahwa kedelapan asnaf ini bukan berarti memang wajib harta zakat itu wajib dibagikan kepada seluruh golongan secara merata, tetapi diperlukan adanya skala prioritas untuk membangun umat itu sendiri. Jadi diprioritaskan mana yang lebih membutuhkan sampai yang mungkin tidak terlalu membutuhkan tapi tetap berhak untuk mendapatkan zakat. Seperti itu sih. Ya, terima kasih. Tanggapannya saya sampaikan nanti sekalian sama pemaparan materi ya. Sudah betul itu. Ya. Ya, misal kalau grup ini masih mempersiapkan tanggapan dari pertanyaan Wulan, bolehlah saya tanggapi sedikit nanti secara lebih spesifik lagi di paparan setelah presentasi. Jadi emang kalau kita sebut zakat ini kan sebuah warisan, sebuah legacy yang diberikan Islam untuk kita semua. Dari zaman kenabian, Rasul, para sahabat, sampai kepada para tabi'in, kemudian kesultanan, ya, Bani Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya, sampai sekarang ini kan umurnya sudah ribuan tahun. Umur zakat, umur legacy atau warisan Islam yang spesifik, yang di mana agama lain itu tidak punya warisan seperti agama kita yang namanya zakat ini. Kalau toh ada, tidak banyak miripnya ya, mereka hanya sebut sebagai endowment biasa, disebut sebagai donasi atau filantropi biasa. Mereka motivasinya berbeda dengan kita yang punya double ticket. Motivasinya itu untuk kemaslahatan, untuk falah maslahah dunia, dan juga untuk mendapat pahala di akhirat. Jadi dunia akhirat itu sudah dapat, berbeda dengan agama lain. Meyakininya berbeda, kemudian konteksnya juga berbeda. Kalau di zakat ini kan memang sudah jelas kategori peruntukannya, ya 8 asnaf itu. Di luar 8 asnaf ada warisan atau legacy dari Islam yang lain, ada wakaf, ada sedekah secara umum, ada infak seperti itu, atau ada donasi yang refleks, ya, yang spontan. Seperti kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara paling filantropis, paling dermawan, ya, paling gampang tersentuh hatinya untuk bisa mendonasikan, berderma bagi yang lain. Itu disebut. Nah, kemudian yang menonjol tadi disebut selain yang telah disampaikan oleh Raisa, itu tentu saja karena konteksnya seiring atau sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Kalau di masa Rasulullah masih ada perang Khandaq, perang Badar, di mana peperangan itu adalah untuk selain membela negara juga membela agama, membela tauhid. Yang dihadapi itu orang-orang pembenci-pembenci Islam, ya. Waktu itu kan ada kafir Quraisy, kemudian sampai ada pasukan Romawi dan seterusnya, kemudian grup-grup dari Mesir yang belum beragama Islam, masih menuhankan raja mereka. Nah, konteks zakat yang klasik waktu itu selain untuk yang para hamba sahaya, tentu saja untuk
membiayai perang misalnya. Jadi untuk mempertahankan hidup ya, lebih kepada mempertahankan hidup gitu. Pun demikian di Indonesia juga terjadi praktik konteks zakat klasik ini. Contoh dulu waktu Indonesia masih zaman penjajahan, kelompok-kelompok Muslim, utamanya di Aceh itu juga menggunakan zakat sebagai pembiayaan perang seperti itu. Contohnya termasuk selain untuk fukara dan masakin yang benar-benar untuk mempertahankan hidup ya, untuk hamba sahaya, karena kalau tidak makan mereka tidak bisa mempertahankan hidup ya, meninggal. Tidak bisa mencukupi kebutuhan yang daruriyat saja. Kita tahu kan ada kebutuhan itu daruriyat, kebutuhan hajiat dan tahsiniyat. Ini lebih kepada itu gitu ya. Untuk kebutuhan primer saja. Nah, sekarang konteks zakat yang bergeser, muzaki dan mustahik yang era modern ini tentu saja kita kenal sebagai zakat produktif. Tidak semata-mata konsumtif ya, langsung dikonsumsi kemudian habis. Tapi pengelolaannya diproduktifkan, itu termasuk yang hal-hal yang menonjol pergeseran paradigma dari klasik ke modern. Jadi diputar dulu, dicari dulu keuntungannya, kemudian dimanfaatkan. Ini sebenarnya adalah target utama bagaimana mustahik ini naik kelas. Seperti itu, bisa memandirikan mustahik. Setelah itu kan tidak diberi ikan terus, tapi dengan diberi kail, mereka bisa mengusahakan sendiri, bisa menghasilkan hal yang benefit yang lebih banyak untuk menyambung hidup lebih lama lagi, bahkan naik menjadi muzaki. Jangan tertukar, mustahik ini adalah penerima zakat, muzaki adalah orang yang mengeluarkan atau yang mengalokasikan, memberikan zakatnya ya ke penerima zakat. Kurang lebih itu ya. Silakan sekarang yang Wulan tentang efektifkah implementasi dari zakat core principle? Ya, izin menjawab, Bu. Jadi, saya juga mendapatkan jurnal yang membahas tentang efektivitas penyaluran Basnas di sini yang menggunakan zakat core principle. Jadi, untuk di Basnas sendiri selama 18 tahun hingga tahun 2018 itu dihitung menggunakan zakat core principle dengan rasio efektivitas penyerapan dana zakat atau disebut dengan allocation to collection ratio yang tujuannya untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Dan hasilnya adalah dengan masa tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi Basnas, yaitu sebesar 90% atau masuk ke dalam kategori high effective, di mana jumlah pengumpulan selama periode 2001 sampai 2018 itu sangat besar. Ya itu sih, jadi kategorinya itu sangat efektif di mana allocation to collection ratio-nya itu mencapai lebih dari 90% untuk di Basnas sendiri. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Numan, keefektifan dengan adanya zakat core principle ini sangat efektif, tapi memang kalau untuk adanya kendala-kendala yang ada dalam implementasi zakat sendiri pasti tetap akan ada, tidak terhindari gitu. Apalagi zakat ini kan tadi yang seperti disebutkan oleh Ariana, zakat ini kan desentralisasi. Jadi di setiap bagian daerah itu pasti memiliki penyesuaian hukumnya sendiri atau budayanya sendiri. Jadi tidak akan terhindarkan juga masalah-masalahnya. Seperti itu sih, Ulan. Oke, makasih Raisa. Ada tambahan dari Ariana?
Cukup, Bu. Ya, makasih. Kalau kita bicara salah satu core principle, ini di publish-nya, di sounding-nya itu termasuk yang baru, meskipun Basnas sudah menerapkannya itu sejak lama ya. Dan ini kita, saya sebut selalu harus berbangga. Ini karena sampai saat ini yang ikut andil itu juga ahli-ahli zakat dari seluruh dunia. Itu berkiblat kalau bicara core principle, zakat core principle itu berkiblatnya masih kepada yang dimiliki Indonesia. Ini yang menginisiasi, yang kemudian menggarap, salah satunya adalah namanya Pak Irfan Saukibeh. Dia itu anaknya Pak Didin Hafidudin. Salah satu, dia ada, Pak Didin itu profesor zakat ya, bidang zakat. Kemudian salah satu yang menggarap juga yang besok teman-teman mau bergabung di kuliah tamunya, yaitu Profesor Dr. Aditya Sukmana, itu juga ikut menggarap zakat core principle dan wakaf core principle. Makanya besok mohon dimanfaatkan, ada apapun pertanyaannya, silahkan untuk disampaikan. Jadi lebih interaktif, lebih bisa menggali lagi ya knowledge yang dimiliki oleh profesor yang akan kuliah tamu di kelas kita ini. Kemudian tadi disampaikan implementasinya, publish-nya secara umum itu relatif baru ya, 2000 itu di Bali itu 2018-an ya, awal banget digaungkan, tapi Basnas sudah menerapkannya itu sejak lama, meskipun belum disebut nama percis zakat core principle gitu belum, tapi prinsip-prinsipnya yang digunakan itu sudah sama, kan ada 27 ya, 27 atau 29 prinsip dasar, prinsip core di sana gitu. Kemudian tadi yang dicontohkan oleh Raisa Bia itu memang lembaga Basnasnya, di mana lembaga ini yang mengeluarkan, yang mempublish, yang kemudian didukung oleh Bank Indonesia, kemudian juga Kementerian Agama dan yang terkait lainnya. Tingkat efektif ini empiris ya, ini real, ini berdasarkan perhitungan matematis yang tidak karang-karang gitu. Dan beberapa penelitian, kalau penelitian itu meneliti tentang praktik implementasi zakat core principle di lembaga Basnas, baik Basnas pusat maupun provinsi maupun daerah yang ada di kabupaten, itu hasilnya betul ya, efektivitasnya tinggi. Disebut tinggi karena di sini di atas ya, indeksnya di atas 90%. Nah, namun beberapa lembaga amal zakat yang lain, terutama yang swasta dan masih kecil, itu belum mencapai setinggi itu. Ketika Wulan menanyakan seberapa efektif implementasinya, rata-rata untuk amil pemerintah, badan amil zakat, maupun lembaga amil swasta yang sudah skala nasional, itu sudah efektif. Ya, jawabannya seperti itu. Nah, tapi untuk lembaga amil zakat yang swasta, yang dari masyarakat punya, bergerak dari kecil dan cakupannya belum besar, utamanya SDM-nya masih terbatas, ini masih kepada tahap untuk mencapai, memenuhi puluhan prinsip itu, gitu ya. Jadi masih ada yang belum total melaksanakannya, kan prinsipnya ada macam-macam tuh, ada good governance gitu, tata kelola yang baik, termasuk transparansi, termasuk kemudian pencatatan akuntansi, transparansi, dan lain-lain, termasuk profesional SDM. Nah, ini masih menuju ke sana secara bertahap. Belum semua bisa mengaplikasikan semua prinsip yang ada, gitu ya. Beberapa dari 27, nanti bisa dilihat lagi ya, saya nggak buka nih jumlahnya, itu 27 prinsip atau 29, bisa dibantu mungkin Ariana atau Raisa. Dari kesekian itu belum total bisa dipenuhi dengan baik. Ada beberapa las yang kami sudah memenuhi nih dari
semua kami sudah penuhi 70% atau 80%, tapi yang 20 belum gitu ya, karena keterbatasan SDM. Itu kan rigid ya, penghitungannya itu rinci gitu ya, harus mengalokasikan banyak waktu untuk memenuhi prinsip-prinsip ini gitu ya. Tapi ada juga, wah belum ya, masih pencatatannya aja masih belum baik seperti itu. Kemudian di sekitar kami penyaluran zakat rata-rata masih langsung kepada duafa, kepada fuqara dan miskin, tidak melalui kami, dan jadi banyak kendala-kendala yang infrastrukturnya belum memenuhi, kemudian SDM-nya juga masih terbatas. Itu pencapaian keseluruhan prinsip itu belum semua tercapai gitu ya, persentasenya yang beda-beda. Ada yang baru 50% terpenuhi, 70 dan seterusnya. Cukup terjawab, Bulan? Cukup terjawab, Bu, tapi saya mau nanya lagi. Kalau setahu saya kan juga yang zakat core principle itu baru-baru ini ya, Bu, di publikasi ini. Sebelum adanya zakat core principle itu, lembaga-lembaga amil zakat itu pakai prinsip apa ya, Bu? Menganutnya, ya, oke. Menganutnya kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang di breakdown teknisnya itu di PP nomor berapa ya? Angkanya saya lupa, tapi lebih ke teknisnya itu peraturan pemerintah. Namun, meskipun nama zakat core principle itu baru dipublish, diterbitkan, digaungkan gitu ya, ini ZCP gitu ya, terbit tahun 2018 atau 2019 di Bali waktu itu pelaksanaannya. Tapi mereka dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 plus breakdown pelaksanaan teknis peraturan pemerintah, juga Perda, kalau masing-masing daerah di provinsi dan kabupaten itu sebenarnya prinsip-prinsip itu sudah ada gitu ya, meskipun bukan disebut sebagai zakat core principle. Karena kan kayak prinsip kelembagaan itu udah ngacu ke PP dan Undang-Undang 23 2011. Kemudian kayak zakat, kayak prinsip transparansi dan seterusnya gitu. Kebayang nggak? Cukup. Bayang, Bu. Ya, tapi namanya itu, penamaannya itu dan diformalkan, dilegalkan itu baru-baru ini memang. Ini jadi penelitian yang baru ya, kayak peneliti itu berlomba-lomba untuk mengungkap ZCP masing-masing lembaga, kayak pengungkapan. Kalau di akuntansi syariah itu ada ya, pengungkapan transparansi gitu juga masuk di ZCP ini gitu. Dan jadi menarik ketika institusi yang kita tuju itu pernah diragukan transparansinya gitu ya. Wah, ini amilnya pernah misalnya ada berita menyelewengkan gitu. Itu hasil penelitiannya jadi diburu sama peneliti lain yang membutuhkan gitu. Tapi ini juga seseorang yang berani ketika nekat ya, saya mau menuju lembaga amil itu yang dulu pernah gitu ya terdengar kabar bahwa ada oknum di situ. Nah, itu luar biasa tuh kalau mau. Menarik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Ini pesertanya semakin menyusut ya, tadi sempat 23. Grup Ariana dan Raisa, apakah mau closing sesinya atau masih membuka? Saya persilakan saja. Buat teman-teman, kalau misalkan emang mau ada yang ditanyakan boleh. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup aja kali ya, Bu. Ya, silakan. Sebentar, Bu, maaf. Saya mau menambahkan yang tadi yang Ibu tanyakan. Kalau zakat core principle itu ada 1 sampai 18. Sedangkan yang 29 itu prinsip-prinsip pokok dasar, Bu, atau BCP. Prinsip apa? Prinsip-prinsip pokok dasar.
Oh, besel yang disesuaikan dengan yang mengacu di keuangan perbankan ya? Iya, Bu. Jadi Oh, yang oke. ZCP itu ada 29, tapi di sampingnya ZCP ini ada 18. Oke, terima kasih koreksinya. Ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dan juga Ibu Sulis atas pertanyaannya dan juga perhatiannya untuk kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-share PPT-nya di WA Group ya. Baik, Bu. Ya. Ini oke, saya pemaparan tapi mudah-mudahan tidak menjadi semakin ngantuk dan bosan gitu ya. Anggap ini ya kalau mencari ilmu ya tentu saja berpahala. Karena tidurnya orang yang sedang berpuasa aja di nilai pahala, tapi konsep tidur itu ternyata kalau kita lihat lagi di hadisnya adalah tidur orang berpuasa yang setelah kelelahan menjalankan ibadah kayak zikir, kemudian membaca tadarus Al-Quran gitu ya. Kemudian kelelahan itu tertidur, nah itu yang dihukumi sebagai pahala, bukan tidur yang diniatkan sepanjang hari gitu ya, sampai ibadah tadarus Al-Qur'annya kelewat, zikirnya kelewat gitu ya, sedekahnya kelewat dan seterusnya. Baik, hari ini tidak ada tugas on the spot, saya akan memberikan pengayaan saja dari yang sudah disampaikan oleh Ariana dan Raisa karena sudah luar biasa ya, sudah bagus, edukatif sekali. Mohon disimak ya. Nah, ini menjadi agak super nih teman-teman yang mempersiapkan pada PPT hari ini karena kan ini dua yang di squeeze, yang diringkas menjadi satu. Ya. Kita di bulan Ramadan ini sangat tepat nih ya belajarnya tentang zakat, tentang wakaf, kemudian adalah saat-saat untuk menyalurkannya. Seperti itu. Kita mesti pahami dulu bahwa zakat itu jangan sekali-kali dijadikan sebagai beban yang kemudian dianggap memperberat hidup kalian yang sudah berat ini, gitu ya. Jadi zakat ini penolong bagi kita karena kita harus yakini bahwa akan ada kehidupan yang lebih abadi, ya, yang abadi, bukan yang lebih abadi. Kalau sekarang ini benar-benar sementara setelah kehidupan di dunia ini, gitu ya. Zakat ini kan secara harfiah dimaknai sebagai bersih, suci, berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah. Bayangkan teman-teman 21 di sini yang ahli berzakat, ini berarti merupakan orang-orang yang bersih ya, orang-orang yang suci. Kalian ini hidupnya dilimpahi penuh dengan keberkahan, kemudian selalu tumbuh, berkembang, dan bertambah gitu karena di luar sana banyak yang sudah membuktikan setelah berzakat, berwakaf, justru meskipun niatnya karena Allah, tapi ternyata Allah itu membalasnya lebih ya, more than we need gitu ya, lebih dari yang kita inginkan. Bisnisnya berkembang secara berlipat ganda, spread out, sporadis. Nah ini karena juga kebaikan Allah dari kalian yang sudah giat berzakat dan berwakaf ini. Kita harus tahu ya, kifayatul akhyar itu merupakan sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang yang berhak ya, semata-mata karena Allah. Tapi kita harus pahami sebenarnya Allah itu tidak butuh syarat ya, tidak butuh syarat dan tidak butuh apa-apa dari kita. Itu dimaknai sebagai bentuk kecintaan kita dan kepatuhan kita kepada Allah ya, yang tauhid yang satu itu, seperti itu. Saya lanjut ya, ini fitrah teman-teman
sebentar lagi akan menunaikan, pada dasarnya zakat fitrah itu boleh ditunaikan di awal Ramadan boleh, tapi kemudian suggest betul itu di akhir Ramadan. Bisa menunaikan itu pertengahan 2 minggu pertengahan terakhir gitu ya. Jadi kalau 30 hari berarti 15 hari terakhir, dan sangat dianjurkan di akhir Ramadan gitu. Dan waktu terlarang itu jangan sampai masuk ketika hilal terlihat kemudian masuk Idul Fitri, jangan sampai masuk 1 Syawal. Itu artinya ini harus selama bulan Ramadan. Ada beberapa ulama yang oke, boleh tuh di pagi hari banget itu sudah masuk 1 Syawal, tapi sebelum sholat Idul Fitri itu sudah harus ditunaikan. Itu berarti mepet banget ya. Kita kan nggak tahu umur kita seperti itu. Kita nggak tahu kesibukan apa yang mendera kita, gitu ya, yang membebani kita kalau kita mengerjakannya mepet-mepet, gitu ya. Kenapa kemudian dianjurkan di akhir Ramadan? Karena dengan asumsi ini masih ya, tentu saja masih berpegang kepada yang tadi ada paradigma muzaki, mustahik, klasik. Kalau zaman dulu itu orang yang hamba sahaya, orang yang fuqara dan masakin, orang-orang yang benar-benar tidak berpunya itu masih banyak yang kemudian tidak bisa merayakan, tidak bisa ikut merayakan Idul Fitri karena saking tidak punyanya mereka, gitu ya. Kalau di negara-negara korban perang itu mereka tidak hanya berjuang pada saat berpuasa, tapi pada saat Idul Fitri pun mereka tidak bisa merayakan karena yang mau dimakan pun tidak ada. Nah, ini konsep ini yang mendasari sebaiknya kalian akhir Ramadan, gitu, agar yang membutuhkan itu bisa merayakan, gitu, bisa merayakan dari zakat-zakat para muzaki ini, gitu. Itu kemudian kalau mal harta itu sepanjang tahun selagi sudah memenuhi haul dan nisab. Nah, kita sudah belajar tentang ini. Artinya kita mau menunaikan di luar Ramadan pun boleh. Seperti itu kalau sudah memenuhi 1 tahun. Nah, konsep muzaki ya. Ini ini saya suka keliru nih, mohon dikoreksi ya. Penerima zakat itu ya. Penerima zakat itu mustahik. Kalau teman-teman juga khawatir tentang terbolak-balik pemakaian, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Penerima zakat dan orang yang mengeluarkan zakat. Seperti itu. Nah, kita tadi sebut ya, Raisa Bia dan Ariana sebut patokannya pokoknya Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, di situ sudah tersebut jelas siapa yang menjadi mustahik itu. Ya 8 asnaf, yang fuqara, masakin, amilin, mu'alaf, ghorimin, fisabilillah, kemudian ibnu sabil, hamba sahaya atau budak yang harus dimerdekakan. Nah, 8 itu sudah jelas. Kemudian ya sekarang konsep amwal, atau kalau amwal itu jamak, kemudian singularnya ya, plural ya, itu singularnya adalah mal, harta yang harus dizakatkan tersebut, gitu ya, berupa kekayaan, benda. Ini masih mengacu kepada fikih zakat klasik, segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya. Kan kalau sekarang modernnya sudah berkembang seperti tadi yang Ariana sama Raisa sampaikan ya, sudah semakin variatif. Ada zakat profesi ya, kemudian ada zakat saham dan seterusnya. Nah, ini berpegang pada bahwa harta itu titipan Allah. Kita nggak boleh lupa apapun
apapun yang nempel di diri kita, orang tua pun adalah titipan Allah. Kita tidak bisa menghak ya sebagai milik kita, orang tua kita milik kita, gitu ya. Apalagi harta benda yang memang itu selain Allah kasih privilege untuk kita gunakan, kita rasakan manfaatnya, ada hak orang lain di sana. Bentuknya zakat itu artinya mutlak dikeluarkan. Kita zalim kalau tidak mengeluarkan zakat, artinya tidak menyalurkan kepada hak orang lain. Ya, 8 asnaf itu. Kalau itu sekali lagi patokannya adalah sudah memenuhi nisab dan haul. Jangka waktunya setahun, kemudian nisabnya itu setara 85 gram emas, ya, harga berlaku. Nah, kalau fitrah, kalau jiwa itu setiap diri wajib, ya, karena sifatnya itu untuk membersihkan kita. Nah, ini saya masuk kepada tadi yang saya pertanyakan, perbedaan menonjol, konsep zakat tradisional dengan modern, ya. Tradisional itu kalau ini kan memang berkembang ya sesuai dengan lapangan ya, yang berkembang zaman dulu masih tradisional itu ya rata-rata pertanian, perdagangan yang masih sederhana, kemudian peternakan, kemudian tambang emas dan perak ya, dan barang temuan ini masih sih terjadi sampai sekarang ya. Kalau menemukan misalnya harta benda yang terpendam. Kemudian kalau konsep modern itu ya profesi, kemudian kalian punya tabungan yang uang tidur misalnya ya, kalian punya 100 juta, itu sudah mencapai 1 tahun, nggak kerasa nih saya nabungnya kan 2020 awal, sekarang sudah 2021 dan itu ngendon aja, mandek aja gitu. Uang itu tidak berkurang dan sudah mencapai nisab, haulnya sudah masuk, ya berarti wajib dizakati. Kemudian saham, obligasi, investasi, dan seterusnya. Nah, pergeseran tradisional dan modern tadi karena perkembangan zaman, ya juga sangat mempertimbangkan asas keadilan. Kalau modern sekarang tadi juga sudah disebut itu sampai kita menyangkut kepada SDGs ya, Sustainable Development G-nya apa ya? Program-program sustain itu merupakan paradigma zakat yang modern. Kemudian penggolongan 8 asnaf itu menjadi beragam gitu ya. Orang miskinnya di Indonesia yang UMR-nya sekian gitu, kategori miskin beda ya dengan miskinnya di Qatar atau Kuwait atau Dubai gitu, karena kan berbeda ya. Di sana kategori miskin di negara maju yang kayak minyak itu, ketika di Indonesia dia tidak kategori miskin gitu, karena kan berbeda indeks angka ya, UMR-nya berapa gitu yang ditentukan. Kalau Indonesia ini masih kecil ya, masih kecil sekali, berarti miskin sekali kalau kita menjadi warga negara Qatar atau Kuwait atau Dubai gitu. Brunei tetangga kita juga berbeda ya, dia orang-orang miskin di sana belum tentu dikategorikan kalau dikonversi ke Indonesia menjadi miskin gitu. Amerika juga beda-beda. Ini masing-masing negara berbeda. Nah, tradisional, kalau yang tradisional itu dianggap amilnya itu kurang kreatif, hanya menyalurkan saja gitu ya. Penyalurannya aja kadang kurang tepat gitu ya. Karena alasan misalnya yang dekat saja gitu ya. Nggak mau capek-capek, karena kan menjadi amil itu konsep tradisional rata-rata masih merupakan pekerjaan sampingan. Seperti itu, mereka harus mempunyai pekerjaan utama yang untuk menghidupi mereka. Kalau bergantung pada jatah amil saja, konsep tradisional ini mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kemudian manajemennya belum rapih, meskipun secara umum
ya ada itu 3P itu ya, pengumpulan, pengelolaan atau pendayagunaan dan pendistribusian secara umum ada itu gitu ya. Oke, saya masuk ke ini masih ya tradisional modern, kita harus pahami semakin ke sini tentu saja semakin efektif, semakin baik ya. Nah, kalau tradisional ini lebih kepada penyalurannya itu kepada tokoh masyarakat setempat gitu ya. Kemudian kepada perorangan yang dipercayai, apakah yang diembahkan kalau di desa itu yang dituakan gitu ya, atau dai-dai di situ gitu. Padahal mungkin itu tidak ditunjuk ya, tapi otomatis aja, dan orang tersebut belum tentu mengelolanya dengan profesional seperti itu. Nah, sekarang sudah ada nih konsep modern itu pemberian beasiswa gitu ya. Beasiswanya tidak hanya untuk SD, SMP, SMA, tapi S1, S2 juga sudah pendistribusian ala-ala modern untuk pendidikan ini gitu. Kemudian modern juga sektor kesehatan itu sudah terintegrated dengan wakaf gitu ya. Wakafnya untuk alokasi apa? Gedung, infrastruktur ya, tanah, alat-alat seperti ventilator dan seterusnya. Zakatnya untuk dibelikan obat-obat yang langsung dikonsumsi seperti itu. Oke, ya kalau dulu itu konsepnya itu hamba saya ya yang dapat gitu ya. Sekarang itu sudah menjadi bergeser. Orang-orang miskin itu contoh ya. Misalnya miskin, ada yang miskin dari sononya, artinya sudah keturunan miskin. Kemudian pola hidupnya, ya mentalnya itu seperti tidak kepingin keluar dari kemiskinan. Misalnya terjebak rentenir, biasa utang piutang. Kemudian rentenir itu kan kalau kita pinjam 1 beranak pinak harus mengembalikannya 6 kali lipat misalnya, atau bahkan 10 kali lipat. Nah, kemudian pola-pola ini yang dianggap sebagai orang yang berhak menerima zakat, tetapi juga harus ditolong, dirubah pola pikirnya agar tidak bermental dapat habis gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau SWOT nanti saya tidak terlalu spesifik karena kan teman tadi yang berdua sudah menjelaskan secara detail ya. Nah, ini zakat 4 mazhab ini, masing-masing mazhab menampakkan di sini merupakan masuk kepada fikih zakat klasik ataupun modern. Nah, kalau klasik, kalau klasik itu masih berupa patokan-patokan yang tadi, yang lebih jenis kepada pertanian, perdagangan yang masih sederhana, kemudian peternakan dan lain sebagainya. Nah, zakat profesi ini sudah golongan fikih zakat modern. Kita boleh sebut nih, kalau Al-Ghazali zakat profesi dianalogikan kepada zakat pertanian. Nah, analoginya, karena kan dulu tidak ada, jadi dianalogkan dengan yang sudah ada, ya setara ya, yang kadarnya itu 5-10%. Qardawi ini golongannya masuk kepada fuqaha yang zakat modern ya, gitu. Jadi dia 2,5% ya, disamakan dengan yang setara itu, misalnya emas 85 gram ya 2,5-nya gitu. Quraish Shihab masuk yang ini ya. Quraish Shihab itu bapaknya Najwa Shihab itu, beliau adalah kok sepertinya belum ada lagi ya ulama yang se-concern itu seperti itu. Dia tentu saja masuk ulama fikih zakat modern. Terakhir nih teman-teman, ayo. Ya, tentang SWOT ZISWAF-nya tadi sudahlah, kalau strength, weaknesses, opportunity, dan threat.
baik dan dari sisi pengumpulan, kemudian pendayagunaan dan juga pendistribusian itu sudah dikupas tuntaslah lebih detail ya. Tapi saya kemudian mengulas secara lebih generalnya dari sisi SDM-nya. Sekali lagi, kalau peningkatan profesional itu sudah jauh lebih progresif, lebih meningkat sekarang profesionalitas SDM. Karena faktanya di lapangan, amil dan nazir ini sudah menjadi profesi yang dibayar secara profesional, sama dengan ketika bekerja di perusahaan yang komersial gitu. Jadi ini sudah menjadi profesi penuh, bukan sampingan lagi. Rata-rata amil dan nazir di Indonesia seperti itu. Meskipun praktiknya masih ada beberapa yang tingkat daerah di pedalaman itu masih dianggap sebagai sampingan gitu ya, karena yang didapat masih belum bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Kemudian legal atau hukumnya, regulasi pemerintahnya tadi disebutkan bahwa salah satu kelemahannya ini tidak bisa disatukan ya, hukumnya harus terpisah dua badan ini gitu ya, yang menangani zakat dan wakaf, padahal tujuannya sama persis ya, pengentasan kemiskinan, kemaslahatan umat, kemudian masyarakat mencapai falah atau kemenangan atau kejayaan atau kesejahteraan itu sama, tujuannya sama. Yang satu wajib, yang satu sunnah, tapi tujuannya sama. Itu merupakan legacy. Gitu. Kemudian tata kelola atau kelembagaannya sudah lebih rapi, terlebih tadi yang seperti ditanyakan Wulan, ada namanya zakat core principle, ada wakaf core principle, ini mengarah ya kepada ke arah kerapian ya, keprofesionalan, kemudian penguatan kelembagaan yang lebih baik lagi. Inklusi dan literasi, edukasi dan sosialisasi masih merupakan kelemahan terbesar yang waktu UTS itu hampir seluruh siswa ketika ditanya apa kelemahan terbesar dunia perziswafan Indonesia, rata-rata menjawab persoalan inklusi siswa ya. Bisa jadi nih, bisa jadi skripsi juga nih ya, diangkat inklusi siswa. Literasinya kurang, edukasinya kurang, sosialisasi kurang. Kalau ditanya para praktisi zakat dan wakaf, para amil dan nazir, apakah kalian tidak gerak, tidak melakukan sosialisasi? Mereka sudah banting tulang ya, bisa disebut hampir 24 jam untuk mensosialisasikan ini. Tapi sekali lagi bahwa masyarakat kita banyak, ya 270-an juta jiwa, itu 85%-nya adalah masyarakat Muslim, artinya SDM yang bertugas mensosialisasikan ini belum berimbang jumlahnya dengan masyarakat yang harus diberi edukasi. Kurang lebih itu teman-teman ya. Terakhir bisa open discussion ya. Setelah diskusi mungkin KBM ini selesai hari ini karena saya tidak memberikan tugas on the spot. Kalau ada 2 orang silahkan ada diskusi. Ibu Ika mau tanya. Baik, Ika. Mungkin rada minggir sedikit sih Bu. Kan sekarang banyak yang tadi dijelasin juga tadi kelompok bias sama Ariana, ada wakaf digital, zakat digital. Nah kalau kayak gitu nanti dia ada kayak badan yang meriksanya gitu nggak sih Bu? Apa dari pemerintah atau dari ada lembaga tersendiri independen kayak gitu? Itu aja sih Bu.
Baik, ini zakat digital dan wakaf digital. Kalau tentang transparansi dengan adanya digitalisasi ini, pertama indikasi bagus. Sofana sudah kembali, ya. Pertama indikasi perkembangan yang tentunya ke arah target yang baik, karena digitalisasi ini kemudian ada yang sudah praktik. Kalau di Singapura itu apa ya, Malaysia atau Singapura ya, yang namanya Fintera, nama perusahaannya itu Fintera, bisa dicari itu. Nah, ini kemudian akan digandengkan kalau siapa yang memeriksa gitu ya. Semua stakeholders nanti ini akan bisa memeriksa, termasuk kita yang menyalurkan zakat atau wakaf. Ini sedang diperjuangkan banget yang namanya penggunaan blockchain untuk zakat, penggunaan blockchain untuk wakaf. Blockchain ini rantai yang di blok ini, kalau kita analogikan itu kayak hadis ya. Hadis-hadis Nabi, kemudian perawi-perawinya siapa, dari pertama Aisyah bicara, oh keseharian Muhammad itu seperti ini, ya ABCD, itu dari Aisyah istri. Ini saya cerita dulu ya, nanti nyambungnya ke situ, ke pertanyaan Ika Putri. Nah, Aisyah ini kan melihat keseharian Nabi seperti apa, sampai kemudian para sahabat menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Aisyah. Kemudian perawi-perawi yang turun-temurun, yang sudah ratusan tahun itu, sampai di masa kita sekarang itu harus persis gitu ya. Kalau tidak sama persis, ada perbedaan, itu hadis namanya hadis dhaif gitu, atau yang diragukan validitasnya. Nah, lawannya hadis dhaif itu apa? Oh, yang valid itu saya lupa. Ya? Sahih. Sahih, Bu. Nah, sahih. Ya, betul. Jadi valid, sahih gitu ya, tidak diragukan lagi validitasnya. Itu sama ya. Sama seperti kita mengunci gitu ya. Mengunci data zakat dan wakaf yang kita salurkan. Kalau Ika Putri menyalurkan misalnya berwakaf 10 ventilator di masa pandemi ini kepada 6 rumah sakit gitu ya. Ventilatornya mereknya ini, terus harganya sekian, jenisnya seperti apa, kemudian ke 6 rumah sakit itu, ketika menggunakan yang tadi ditanyakan digitalisasi zakat dan wakaf, itu harus sama gitu dengan teknologi blockchain ini gitu. Yang bisa mengontrol siapa? Ya tentu saja stakeholders, amil dan nazir tempat Ika Putri menyalurkan zakat dan wakaf. Kemudian Kementerian Agama di bawah Dirjen Bimas Islam yang membawahi, ada zakat, ada wakafnya. Kemudian kalau di DPR itu di Komisi 8 yang membawahi Basnas, BWI, kemudian membawahi Kementerian Agama, dan juga BWI sendiri, Basnas sendiri. Dan saya nggak tahu ya, saya apakah sampai kepada BI yang DEX ya, Departemen Ekonomi Syariah, dan juga sampai kepada OJK ya, karena ini kan kemudian digitalisasi sosial ya, beda dengan yang peer-to-peer lending. Kemudian tapi di seminar itu sudah dibahas bahwa mereka juga ikut mengawasi. Saya nggak tahu sejauh mana di OJK Departemen Syariah itu, kemudian apakah ada dua, ini ada keuangan syariah yang komersial yang kalian sebut peer-to-peer lending dan seterusnya di luar perbankan itu, kemudian ada sisi sosial yang mengontrol juga lalu lintas filantropi Islam, termasuk kalau kita berzakat dari link aja syariah dan seterusnya. Tapi saya rasa
saya rasa ada, meskipun SDM-nya belum terlalu banyak seperti SDM yang ditanam untuk fintech syariah sektor komersial di OJK itu, gitu. Jadi stakeholders yang mengawasi itu ya. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah, itu dari unsur MUI. MUI itu sebenarnya bukan dari pemerintah punya ya, itu dari ulama-ulama. Di Indonesia kan banyak ulama yang dari Muhammadiyah, ulama yang dari NU, kemudian ulama-ulama dari pesantren-pesantren itu mendirikan satu lembaga besar, Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu sampai ada fatwa DSN, ya, ada fatwa MUI-nya, kemudian ada DSN-nya, Dewan Syariah Nasional, yang kalau di lembaga-lembaga itu harus punya minimal 1 DPS gitu ya, Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu yang mengawasi itu, yang mengontrol itu kurang lebih. Jadi harus sama ketika tadi Ika Putri mewakafkan 10 ventilator, nama rumah sakit misalnya ke 6 rumah sakit itu harus sama, nggak boleh berbeda. Ketika OJK mengontrol yang IT itu saya kurang paham sistematikanya atau teknisnya seperti apa. Yang IT itu OJK mengontrol wakafnya Ika Putri, itu sudah harus sama informasinya ketika Dirjen Bimas Islam yang di bawah Kemenak itu juga mengontrol gitu. Informasinya nggak boleh beda. Oh, Ika Putri sebenarnya mewakafkan 10, ini kok informasinya jadi 9 gitu ya. Padahal 6 rumah sakit ABCDE, tapi kok ini rumah sakitnya penerimanya berbeda. Nah, itu mirip ya. Menggunakan blockchain itu teknologi yang data yang terkunci harus sama, itu mirip dengan hadis riwayat itu harus sama dengan perawi-perawi yang merupakan perawi hadis sahih gitu ya, bukan dhaif gitu, atau bukan hadis hasan. Kebayang nggak ya? Sejauh ini itu sih yang saya ketahui dari pengawasan zakat online ini yang menggunakan IT atau wakaf online itu. Baik, Ibu, makasih. Ya. Bayang kok Ibu alurnya gimana? Kalau sampai ada temuan kemudian di meja hijau kan gitu, ya ini malah jadi bahan teman-teman nih, mungkin sudah banyak baca dan ada temuan, Bu, ada Bu yang penyelewengan gitu ya. Kemudian bagaimana perkara ini diatur gitu ya, secara hukum positif undang-undang yang mengacu tadi kalau wakaf itu 41 tahun 2004, kalau zakat itu 23 tahun 2011 dengan breakdown-nya PP dan Perda dan seterusnya itu ada Bu gitu. Nah, ini malah butuh nih ya sumbang pengalaman dari teman-teman. Ada enggak? Tidak ada? Ika belum, Bu. Ya. Ini kayaknya saya nggak sanggup ini berkata-kata sampai nanti jam 11. Ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Izinkan oleh ketua suku ya, saya jadi agak lega gitu. Ya. Mungkin dilanjutkan dengan belajar mandiri ya. Ya, Bu. Kalau untuk forumnya kita sampai di sini, kalau memang tidak ada diskusi lanjutan. Terima kasih banyak. Saya absen sesi terakhir, presensi sesi terakhir 1, 2, 3. Ya, makasih banyak. Kita mudah-mudahan ada yang terserap lah ilmunya ya. Insya Allah akan berfaedah dan berkah untuk kalian, karena ilmu ini akan dibawa bukan hanya sepanjang kuliah, sampai kalian lulus, menikah, punya anak, ini akan kalian contohkan, kalian praktekkan ya ke anak cucu kalian. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas keistiqomahan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, mohon izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.